Di part 60 kali ini kita semua bakal melihat cewek berdiskusi dengan para petinggi, ada yang beserta yang lainnya di sini show yang menjelaskan alasan dia ingin menderita kekuatan baru di kerajaan Chiama yaitu aliansi. Kira-kira gimanakah reaksi para petinggi ya, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Xiao Yang perpisahan dengan Junjun. Gimana sih Yuyun itu mau pergi menjelajahi benua, lalu bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke setelah berpisah dengan Junjun akhirnya dia pun pergi dari sana. Xiao Yana masih pusing karena walaupun dia sudah merasakan penghalang dari Ranawang, tetap saja kalau ingin menerobos itu bukan hal yang mudah. Minimal 7 Yesus sekarang harus mencapai puncak Tuhuang atau mungkin Pocong, soalnya pengawal Lu aja yang bakal jadi musuhnya itu sudah di Renatau Cho ya kan. Dia sempat teringat akan kata-katanya Sunter sebelum berpisah di mana Sun Art percaya kalau cewek yang pasti bakal berada di puncak seni bela diri dan mendirikan klan Show kembali menjadi makmur. Selain itu, selain kalau masih tidak memiliki kemampuan untuk melindungi batu gioknya, maka sampai 1000 tahun sekalipun sama sekali tidak boleh datang menemuinya. Kekuatan itu sangat penting ya guys, tanpa kekuatan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jalan sejauh yang masih begitu panjang untuk menjadi puncak dari seni bela diri, belum mencapai Tohong ya kan, baru aja mau sampai, jadi benar-benar jauh ini. Singkat cerita, saya pergi ke sebuah tempat sambil menggunakan topeng, tapi tiba-tiba dia diserang oleh 2 asasin berpedang, langsung dia habisin dengan mudah-mudah dihabisi. Muncul lagi asasin lainnya, sungguhlah banyak guys, yang ternyata mereka ini adalah para penjaga dari klan Seo-nya. Jadi ceritanya saya sengaja menyamar buat mengetes kemampuan para penjaga guys, dan hasilnya lumayan sih. Setelah para penjaga mengetahui kalau itu adalah Seuyan, mereka pun langsung pergi dari sana. Semua sasentati itu dilatih langsung oleh kakaknya Seuyan. Dia percaya dengan kemampuan dan kecepatan seperti itu musuh di ranah biasa pasti sangat sulit untuk memasuki klan Shio-nya. Tidak lupa saya memberikan pilih sudah dia buatkan kepada kakak. Kedua pil ini berfungsi untuk membantu kakaknya menghindari efek dari ramuan pemakan kehidupan, jadi menunda waktunya nyawanya dicabut guys. Dan kita tahu kakak keduanya demi mencapai Ratatouan itu sampai memakan pil terlarang yang memberikan dia waktu hidup sekitar 3 tahun lagi, tapi si kakak itu bisa menghilangkan efek dari pil pemakan kehidupan, yaitu salah satunya dengan mencapai karena topan. Wah, kalau abangnya juga sampai ke Danau Huang itu bakal OP banget sih guys. Di hari besok siang ini menemui Presiden Fama dan beberapa kepala keluarga besar lainnya karena ada beberapa hal yang ingin dia diskusikan. Singkat cerita, besoknya semua kepala keluarga sudah berkumpul di aula utamanya. Seuyan tidak lupa dia memberikan hormat kepada semua yang ada di sana, tapi karena semua orang sudah berkumpul maka waktunya bagi mereka untuk membicarakan pokok utama yang bakal sejauh yang bahas. Nah, jadikan status kekuatan di kerajaan Siama itu menurun drastis setelah mereka kehilangan salah satu sekte gua itu. Nah, di sini sudah bisa menebak nih apa maksud Xiao Yeni mau diomongkan. Bener guys, Xiao Yeon ingin membangun kekuatannya bahkan lebih kuat karena proton pengganti sekte Yunlan itu sangat penting dalam menaikkan status kekuatan kerajaan Chiamah mereka guys. Yuyan hanya bisa berharap agar semua orang yang diundang di sini bisa menjadi aliansi dari kekuatan baru yang mau diadirikan. Tentu semua orang jadi berpikir keras. Patriot Nolan dan Patrio bertanya-tanya apa jangan-jangan Seuyan ini bunga seks kaisar dan juga ya, soalnya dia ingin menjadi seperti Sekteon atau bahkan lebih. Akhirnya kakak pertama pun turun tangan untuk menjawabnya guys dan menjelaskan maksud Xiao Yan ingin membentuk aliansi supaya mereka bisa menggabungkan kekuatan dan melindungi satu sama lain. Jelas kalau ini demi kepentingan bersama, makanya kita sebut sebagai aliansi ya kan, sehingga kekuatan dari setiap keluarga itu juga pasti meningkat. Soalnya kalau sudah ada aliansi banyak yang bisa dibagikan ke antar keluarga guys, misalkan mau dalam hal pengetahuan atau mungkin kekuatan, mereka bisa saling bertukar informasi. Jadi jelas ini sangat menguntungkan satu sama lain di Nusantara. Tapi yang menjadi pertanyaan mereka semua, kira-kira berapakah harga yang harus mereka bayar untuk bergabung dengan aliansi ini? Jawabannya tidak ada harga yang harus dibayar karena mereka hanya perlu mematuhi satu hal, yaitu melindungi sesuatu sama lain, menganggap semua keluarga di sini sebagai satu keluarga. Gesia yang memastikan untuk tenang saja karena nanti bakal dibentuk sebuah badan khusus untuk mengambil keputusan tertinggi dari aliansi. Jadi tujuannya supaya keputusan itu tidak diambil
sepihak guys dan bersikap adil ya, seperti badan pengawas gitulah ya. Dan seperti biasa Hai Bodong menjadi orang pertama yang menyatakan setuju. Dia pun tidak keberatan jika harus dijadikan sebagai ketua pertama dari aliansi ini. Akan tidak senang melihat tindakannya Hai Bodoh, yaitu udah bekerja sama amat Lan Xiao, jadi tidak heran kalau dia mau ngikutin Xiao Yan. Begitulah kata mereka guys. Ratu Medusa mendengar itu tentu tidak tinggal diam. Dia memberikan tatapan tajam sampai membuat keduanya itu langsung ketarger hahaha, sehingga keluargamu dan keluarga Nalan pun akhirnya menyatakan setuju untuk mengikuti aliansi. Lucu banget dah, masak dikasih tatapan sama si Ratu Ular itu langsung takut dan mau bergabung ya kan. Saya memastikan bagi siapapun yang berani menyentuh keluarga Nalan dan keluargamu, mereka harus melawan dirinya dulu. Itulah tujuan dari aliansi, saling melindungi satu sama lain. Nah, yang agak susah itu Guild Alchemist guys, soalnya mereka itu terkena bebas, tidak bisa dikekang oleh aturan manapun. Presiden Chiama bukannya tidak mau, tapi tidak bisa dilakukan. Hubungi memberikan sebuah penawaran kalau sampai aliansi bisa membantu presiden selama mencapai alchemist tingkat 6, namun dalam waktu 10 tahun diberikan kepada asosiasi. Maka apa yang bakal presiden siapa katakan? Terkejut, tapi sejauh yang begitu pelit saya diri guys mengatakan hal itu, karena dia sendiri cuma butuh waktu 7 tahun terus berlatih dan mencapai ke tingkat 6 alchemist. Itu sudah menjadi bukti yang sungguh besar ya kan. Gurunya Seuyan juga seorang senior terhebat di masanya, yaitu Guru Yahoo Harry guys. Asalkan Seuyan bisa menciptakan 10 alchemist kelas 5 hanya dalam waktu 10 tahun, maka dia dengan senang hati bergabung dengan aliansi ini. Tampaknya semua orang di sini sudah mendukung keputusan Xiaoyan ya. Dari keluarga kerajaan pada akhirnya dia bertanya apakah keluarga kerajaannya juga bisa bergabung ke aliansi. Awalnya pemikiran dia mau menolak guys, ternyata terima juga ya. Sehingga dengan begini aliansi pun berhasil dibentuk. Semua orang sudah setuju. Saya memberikan nama aliansi mereka sebagai aliansi yang diambil dari nama belakangnya Seuyan, yaitu yang artinya adalah api. Mantap, akhirnya misi terbentuk. Aliansi pun berhasil setelah para petinggi pergi. Teman-teman mereka merasa tidak berguna kemarin karena kurang bisa bertarung melawan para master dari Sekda Yunlan. Sebenarnya tidak heran ya guys, soalnya umurnya teman-temannya Seuyan itu masih terhitung muda, apalagi mereka diharuskan melawan para master dari Sekte Yun Lajakan. Udah gitu partainya juga cukup kuat, setidaknya dalam pertarungan kemarin mereka bisa naik 1 bintang. Tapi saya sudah mempersiapkan Linton atau spiritual tempur yang bisa menaikkan 1 bintang seorang praktisi secara instan ini sebagai hadiah karena mereka sudah membantu. Langsung diberikan guys. Sementara untuk ketiga pil kaisar bakal diberikan kepada ketiga petinggi dari Black Corner. Dalam kurun waktu setengah bulan lagi mereka juga bakal segera kembali ke Black Corner, soalnya udah kelamaan juga di sini ya kan. Jadi semuanya pun pamit pergi. Datu Medusa sempat bingung kenapa Xiao Yan harus serumit itu sampai membentuk aliansi, padahal kan dia bisa aja memaksa mereka semua bergabung dengan kekuatannya. Sekarang justru cara pemaksaan seperti itu tidaklah bagus, bisa menciptakan kebencian di dalam hati dan di dalam aliansi yang ada. Aliansi mereka hancur dari dalam guys, dan kekuatan aliansi mereka bisa-bisa melemah. Tapi Ratu Medusa mengingatkan setelah dia memakan pil pemulih jiwa adalah orang pertama yang bakal dia incar pantai habis. Sebenarnya Ratu Medusa sudah mengumpulkan bahan-bahan obatnya dibutuhkan, tapi sudah dimakan semua sama si Tian guys. Itu tidak kesal, dia merasakan akan senang karena Qian sudah memakan bahan-bahan obatnya guys. Makanya dia pura-pura kesal tuh, tapi tiba-tiba Qian itu mau menerobos. Kebetulan saya juga mau menerobos, jadi dia ingin membawa Jian pergi ke pegunungan para monster atau Medusa pun memaksa untuk ikut. Tidak bisa berkutik. Ini kalau diperhatikan semakin lama itu semakin terlihat ya guys. Satu-satu ini hatinya semakin lumer kepada Xiao Yan. Kalau dulu kan sekeras batu tuh sosok atom itu saat terlalu cantik di tengah kota sampai memberi semua orang itu auto terpukau ingin menghabisi mereka semua. Tapi untung dihentikan oleh Seuyan. Memang ngeri ya, ratusan ini tidak kenal maka tidak sayang. Namun tiba-tiba ada 2 orang yang dikejar-kejar oleh para tentara bayaran dari Snakness. Mereka selalu meminta lebih padahal udah diberikan sebagian kekuasaan kota Cincau itu. Ternyata dia mengenali kedua orang yang dikejar-kejar ini guys. Si wanita yang bernama itu terus digoda untuk melayani bos mereka. Tentu Simpama tidak terima dan langsung melawan, tapi apa daya kekuatannya terlalu lemah, berakhir dikalahkan. Pada akhirnya Luz turun tangan menjatuhkan si pemimpinan. Sang pemimpin sempat mengancam guys kalau ketua mereka
merupakan menantunya dari keluarga yang terkenal. Dia ingin melindungi mereka berdua, maka tidak ada satupun orang di kerajaan Siama yang bisa menyentuh mereka. Guys, ya ialah si Oyen kan udah jadi ketua aliansi ya bos, orang paling kuat kedua setelah Ratu Medusani. Mereka semua pun maju secara serentak sekian, hanya perlu satu kali hentakan kekuatan api surga mereka semua langsung jadi debu guys. Sementara si pemimpin itu dibuat pingsan langsung. Pada akhirnya Ling'er teringat kalau dia ini adalah Babang Shouwan yang di zaman dulu. Mantap, ingat juga dia ikan. Tapi apa kalian gak penasaran sama kelanjutannya guys? Channel Mimin, semoga kalian semua sehat selalu ya.